Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency, begitu juga dengan beberapa news-news positif yang masuk ke dalam sektor industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini pembahasannya adalah ada beberapa orang yang dulunya skeptis dan juga memiliki pandangan negatif terhadap entitas kripto. Namun ternyata orang-orang tersebut kali ini telah berubah dan bahkan sering sekali memberikan pandangan-pandangan yang begitu positif untuk masa depan entitas cryptocurrency. Di mana diantaranya untuk yang pertama ada salah satu mantan presiden dari negara Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Yang kedua dari CEO-nya big company BlackRock yaitu Larry Fink. Dan yang terakhir dari Jim Cramer. Wow, ini adalah orang-orang skeptis yang memiliki pandangan-pandangan negatif. Namun kali ini mereka telah mendukung penuh terhadap sektor industri cryptocurrency. Dan bahkan ada salah satu big company yaitu BlackRock yang akan kita update kali ini yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF. Dan bahkan dia telah menyatakan mungkin Bitcoin Spot ETF ini akan disetujui dalam 4 hingga 6 bulan ke depan. Wow, apakah mungkin Bitcoin Spot ETF ini akan disetujui terlebih dahulu, akan di-approve terlebih dahulu sebelum terjadinya halving Bitcoin pada tahun 2024? Dan tanpa kira-kira sorbat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency. Apakah hari ini sedang terjadi pemulihan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency di weekend kali ini agak sedikit mengalami pemulihan dibandingkan beberapa hari yang lalu yang selalu terjadi koreksi ataupun penurunan. Walaupun dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir sedang terjadi penurunan sekitar 16,76%, tetapi dalam market cap industri cryptocurrency secara global sedang terjadi kenaikan 0,07%. Di sini kita juga bisa melihat untuk Bitcoin sedang terjadi kenaikan 0,04%, atau juga Ethereum sekitar 0,16%, begitu juga dengan beberapa altcoin lebih cenderung mengalami kenaikan dibandingkan beberapa altcoin yang sedang terjadi penurunan. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini baru-baru saja gitu ya ada sebuah announcement dan juga tweetan dari MediaWatcher.guru di akun Twitter pribadinya bahwa just in, former Presiden Trump hold 250.000 dalam bentuk Ethereum Financial Record Reveal. Nah, jadi menurut Watcher Guru sendiri ya, jadi ada salah satu laporan keuangan yang telah mendeteksi dan juga mempublish bahwa mantan presiden dari Donald Trump ini telah menahan koin Ethereum sebesar 250.000 US dollar. Tapi menurut gua sendiri, untuk Donald Trump sendiri, walaupun yang dipublish hanya kepemilikan dari koin ETH-nya saja ataupun Ethereum, tidak menutup kemungkinan sebetulnya dari Donald Trump ini telah memiliki Bitcoin namun hanya saja tidak dipublish. Kira-kira berapa nilai Bitcoin yang telah dimiliki oleh mantan presiden yaitu Donald Trump. Nah, jadi melihat dalam sebuah informasi seperti ini, kenapa gua nyatakan bahwa ini adalah salah satu news yang begitu positif untuk masa depan industri cryptocurrency, karena sebelumnya mantan presiden dari negara Amerika Serikat ini yaitu Donald Trump pada tahun 2019 dia selalu memberikan pandangan-pandangan negatif terhadap masa depan cryptocurrency. Bahkan bukan hanya sekali dua kali saja dia memiliki dan juga memberikan sudut pandang yang begitu negatif terhadap entitas kripto, tetapi setiap kali Donald Trump ini diwawancara oleh beberapa media, pandangannya itu yang diberikan selalu hal-hal yang negatif untuk masa depan cryptocurrency. Bahkan yang terakhir itu Donald Trump telah menyatakan bahwa kemungkinan Bitcoin dan beberapa antek-anteknya ataupun beberapa aset cryptocurrency lainnya kemungkinan akan hancur dan akan tidak ada di dunia ini dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan. Namun ternyata alih-alih pada awal tahun 2023, Donald Trump langsung rilis NFT-nya sendiri yaitu non-fungible token. Bahkan hanya sekitar memakan 5 menit saja NFT dari Donald Trump ini telah terjual habis. Dan baru-baru ini pada tanggal 12 Agustus ada sebuah announcement ataupun pemberitahuan sebetulnya Donald Trump ini telah memiliki koin Ethereum senilai 250 ribuan US dollar. Dan untuk informasi yang kedua, di mana di sini ada salah satu akun dari Eric Balchunas yang telah membagikan suatu update yang terbaru mengenai pengajuan Bitcoin Spot ETF yang kemungkinan akan disetujui dalam 4 hingga 6 bulan ke depan. Nah, jadi diput salah satu news yang begitu positif untuk masa depan cryptocurrency. Jadi menurut kontrak dari dalam BlackRock dan juga Invesco, tepat persetujuan Bitcoin Spot ETF, masalah kapan bukan jika.
Dan kemungkinan dalam 4 hingga 6 bulan ke depan, CEO Galaxy Mike No Progress pada panggilan pendapatan pagi ini. Nah, jadi disinilah yang telah disebabkan bahwa kemungkinan 4 hingga 6 bulan ke depan, Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh beberapa big company, dan salah satunya ada BlackRock dan juga Investo, yang kemungkinan akan disetujui ataupun di-approve dalam 4 hingga 6 bulan ke depan. Itulah laporan yang telah didapatkan oleh CEO dari Galaxy Group yang bernama Mike No Progress pada panggilan pendapatan pagi ini. Nah, tetapi di sini yang perlu gue jelaskan, jadi untuk CEO BlackRock ini yang bernama Larry Fink, pada tahun 2017 dia pun memiliki pandangan yang begitu negatif terhadap entitas cryptocurrency. Namun nyatanya kali ini mereka pun telah kembali dan bahkan pro terhadap sektor industri cryptocurrency dan alih-alih bakal mengajukan Bitcoin Spot ETF terhadap regulator Amerika Serikat. Jadi lebih kurangnya yang telah disampaikan oleh CEO dari BlackRock ini yang bernama Larry Fink pada tahun 2017, Bitcoin is an index of money laundering. Nah, jadi lebih kurangnya Bitcoin adalah salah satu wadah ataupun tempat untuk beberapa pelaku kejahatan yang akan dijadikan sebagai pencucian uang. Namun kali ini BlackRock telah mengajukan Bitcoin Spot ETF, artinya sekarang orang-orang sudah mulai terbuka akan masuk ke dalam entitas cryptocurrency dan mungkin sudah percaya bahwa kripto, salah satunya adalah Bitcoin, bisa dijadikan sebagai lindung nilai ataupun melindungi nilai-nilai kekayaan mereka. Walaupun sebelumnya mereka itu telah menyatakan A, B, C, D dan intinya memiliki pandangan begitu negatif, namun kali ini beberapa orang-orang tersebut telah mencoba gitu ya untuk bisa terjun ke dalam entitas cryptocurrency. Dan untuk informasi yang terakhir, di mana di sini ada MediaWatch.guru yang telah membagikan informasi dari salah seorang skeptis yang bernama Jim Cramer. Itu adalah salah satu partner dari Peter Schiff. Peter Schiff pun sama salah seorang yang memiliki pandangan negatif, namun Peter Schiff sampai dengan sejauh ini belum berubah dan masih menyatakan bahwa cryptocurrency adalah skema Ponzi. Jadi di sini untuk Jim Cramer tentang ekonomi. Walaupun memang dalam sebuah artikel ini dia tidak menyampaikan bahwa cryptocurrency memiliki masa depan yang begitu positif ataupun memiliki masa depan yang begitu cerah, tetapi di dalam sebuah artikel ini nanti kita bakalan simpulkan kenapa gua harus bahas mengenai artikel yang telah disampaikan oleh Jim Cramer. Dan di sini pun lebih banyak pro daripada kontra di pasar ke depan. Nah, jadi kalian bisa menyaksikan, jadi kali ini lebih banyak pro, artinya lebih banyak orang-orang yang setuju gitu ya, atau memiliki pandangan positif daripada yang memiliki nilai-nilai negatif terhadap market ke depan. Jadi Jim Cramer dari CNBC pada hari Senin mengatakan kepada investor bahwa dia melihat ekonomi di cakrawala yang akan ideal untuk pasar saham. Berbicara tentang pasar ke depan, Jim Cramer mengatakan dia melihat lebih banyak hal positif daripada negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan sedikit inflasi. Nah, jadi yang perlu disampaikan oleh Jim Cramer sendiri di sini ya memang dia menyatakan bahwa memiliki pandangan-pandangan yang begitu positif gitu ya, ataupun sentimen-sentimen yang begitu positif terhadap market ataupun bursa saham. Tetapi yang perlu kalian tahu, ketika memang sentimen ini positif, itu pun akan berdampak juga ataupun berpengaruh terhadap entitas cryptocurrency. Dan bahkan ketika bursa saham dari nilai rata-rata mengalami kenaikan 5 hingga 10% dari aset-aset cryptocurrency bisa mengalami kenaikan 2 kali lipat hingga 3 kali lipat dari kenaikannya bursa saham ya. Jadi yang terlihat pada tahun 2021 ketika bursa saham hanya mengalami kenaikan sepersekian persen saja, untuk aset cryptocurrency termasuk Bitcoin sekalipun mengalami kenaikan yang begitu fantastis dan bahkan spektakuler. Jadi kenapa ini harus gua sampaikan? Karena menurut gua ke arah sana. Jadi kali ini lebih banyak berita-berita positif untuk masa depan market dan yang akan berpengaruh juga terhadap entitas cryptocurrency. Dan mengutip laporan pekerjaan pada bulan Juli, Cramer menyarankan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Dan laporan tersebut menunjukkan 187.000 pekerja ditambahkan bulan lalu dan sedikit di bawah perkiraan DOJ ataupun Dow Jones sebesar 200.000 pekerjaan. Bersama dengan tingkat pengangguran 3,5%, Cramer mengatakan angka-angka ini menunjukkan pertumbuhan pekerjaan sederhana dengan inflasi yang lebih rendah, yang berarti periode investasi yang baik. Nah, jadi dengan data-data seperti ini, terutama untuk employment, jadi kali ini telah menunjukkan hanya 187 ribuan saja di bawah perkiraannya DOJ yang mencapai 200 ribuan pekerjaan. Selain itu pun mengenai tingkat pengangguran hanya sekitar 3,5% saja, dan angka-angka ini juga menunjukkan pertumbuhan pekerjaan sederhana dengan nilai inflasi yang lebih rendah.
Namun yang perlu kalian ketahui, menurut Jim Cramer sendiri, hari ini ataupun saat ini adalah waktu yang tepat gitu ya untuk melakukan investasi. Tapi disclaimer on dan teor, tergantung kalian apakah kalian ingin berinvestasi di aset-aset berisiko, salah satunya untuk entitas kripto, atau mungkin kalian akan berinvestasi di bursa efek seperti saham. Tetapi menurut gua sendiri, memang tahun 2023 ini adalah waktunya untuk kita akumulatif dari beberapa aset-aset cryptocurrency favorit kita. Tergantung dari kalian apakah kalian hanya ingin memegang dari Bitcoin saja, atau mungkin kalian akan mendiversifikasikan dari portfolio kepemilikan aset kalian yang akan dibagi-bagi terhadap beberapa aset-aset cryptocurrency yang menurut kalian memiliki potensi yang begitu besar pada buluran berikutnya. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update terbaru dari market cryptocurrency dan juga 3 news-news positif yang masuk ke dalam entitas kripto. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.